Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu menghindari akhlak tercela, ananiah, putus asa, gedeb, dan tamak. Yang pertama di sini adalah ananiah dan dampak negatifnya. Ananiah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita agar senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Ananiah adalah sifat yang sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Ananiah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, dan diiringi sifat iri dan dengki. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiah adalah: 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. 2. Merusak hubungan persaudaraan. 3. Memutuskan hubungan silaturahim. B. Putus asa dan dampak negatifnya. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab seorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Sebenarnya penyebab seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Dampak negatif putus asa: 1. Merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Ciri-ciri orang yang putus asa: bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. C. Gedeb dan dampak negatifnya. Gedeb berarti marah. Gedeb termasuk sifat tercela karena marah bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri-ciri orang muttaqin. Akibat buruk dari sikap marah antara lain: 1. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Sikap gadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. D. Tamak dan dampak negatifnya. Pengertian tamak: secara bahasa, tamak berarti rakus. Sedang menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta tak terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Perilaku orang yang tamak: orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup.
Sifat tamak ini akan menjerumuskannya ke dalam bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya, ia akan menjadi hamba abdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya daripada perhambaan sesama makhluk. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan bab 5 yang berjudul Adab terhadap orang tua dan guru. Orang tua adalah sumber dari manusia. Jika tidak ada orang tua, mungkin ada manusia. Orang tua kita sudah merasakan kelelahan untuk membagikan anaknya. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, kita harus berbakti kepada orang tua dan menghormatinya. Yang selanjutnya, adab terhadap guru. Guru tidak pernah lepas dari kehidupan kita, mulai dari kecil sampai kita dewasa. Guru telah memberikan ilmunya kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus patuh kepada perintahnya dan menghormati. Inilah beberapa contoh adab terhadap guru. Pertama, menghormati dan mematuhi perintahnya. Yang kedua, tidak mencari kesalahan guru. Yang ketiga, berdoa kepada guru agar diberkahkan ilmunya. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.